Sepanjang saya jalan berburu itu, nyuar itu di kiri terus suara itu. Perempuan 2 orang berbicara, sangat jelas suaranya itu. Kliwik kliki awang manang kemelekat tebak dalam dunia turun rampan ini rampan kelompok batu makan boy makat boy sembala koka keko jauh nuran. Ada yang secara mata batinnya ngelihat, ya dia bisa ngelihat. Kadang saya lab aja, bang itu yang di belakang itu siapa? Persilahkan mereka yang mau masuk, silahkan, dengan catatan mereka harus dari alam yang bagus, yang baik, yang energinya bagus. Dalam perjalanan Mena di Angkesa kali ini, Mena bertemu dengan sosok yang menjaga adat lewat keyakinan dan karya. Uda Nalau, seorang pejuang adat dari Longkali, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Ia dikenal sebagai pengrajin, pembuat minyak tradisional, dan penjaga nilai-nilai leluhur yang diwariskan turun-menurun. Uda Nalau membuat kalung, gelang, dan perhiasan khas Pasir dari bahan alami seperti buah lisei, taring, dan kuku hewan. Setiap karya yang ia buat bukan sekedar hiasan, tapi memiliki doa, simbol perlindungan, dan makna adat. Selain berkarya, ia juga membantu masyarakat melalui pengobatan tradisional dan pemahaman terhadap alam. Bagi Uda Nalau, menjadi pejuang adat berarti menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur. Oke, sebelumnya terima kasih sudah berkunjung ke sini. Yang pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu Salam. Putih penyerunduk, putang penyerompan, pinang ngare tumpak kelapa ere nanggar, rongin roe rompai rempayon, adil kak talino, bacuramin kak saruga, basengat kak jubata arus. Nama saya asli Jaini. Saya dari hulu sungai Telake itu das. Ras saya Luangan Lauk Bune Telake Dayo di hulu daripada Lembakan. Adapun saya ini siapa? Saya seorang pejuang masyarakat adat, dan saya juga masyarakat adat Pasir. Saya juga pendiri daripada Pasir Bekerai awal, salah satu dari pendiri Pasir Bekerai awal. Tahun 2000 saya dilantik menjadi ketua Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR. Jadi nama saya mungkin sudah lumayan dikenal di kalangan masyarakat karena banyak membantu masyarakat. Pada intinya saya mengangkat budaya Pasir ini melalui organisasi, melestarikan budaya-budayanya, melalui kami dari Telake khususnya, untuk keseluruhan Pasir pada umumnya. Saya lahir dari ibu saya, almarhum ibu saya Luangan, almarhum bapak saya ada titisan dari keturunan Kesultanan masih, yaitu Aji Muda dari Olongpias. Saya Jai sekarang menjadi Ketua Sabang Merah Borneo Kabupaten Pasir, dan saya selalu ke media sosial itu karena banyak, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan orang tua punya akun TikTok, akun Google, dan lain-lain, karena lebih efektif ke media sosial daripada ke dunia nyata, karena jarang orang-orang tua atau anak-anak ke pegelaran seni, metik kuntau, dan lain-lain. Jarang sekali sekarang sudah. Makanya di media sosial saya mengedukasi, banyak saya yang edukasi, walaupun pro dan kontra ya lumrah dalam kehidupan, ya kan, seperti itu. Saya umur pada tepatnya lulus SD, SMP atau MTS sekitar umur 17 sampai 18 tahun waktu itu. Saya putus sekolah ya, karena kita orang Pasir kan banyak di bawah garis, masih kehidupannya, ekonominya rendah. Pada saat itu saya mulai ke kampung Lembakan. Mulai dari itu saya banyak belajar obat-obatan, mendau, bahkan buah lise ini saya
bikin untuk saya sendiri, gelang saya bikin untuk saya sendiri. Pada sekitar 3 tahun saya jadi pengrajin mendau, karena ya mungkin orang-orang kita, ya memang orang-orang kita itu mindsetnya ya harga kawan ya gitu. Seharusnya kalau mau kita itu maju, sama-sama kita orang pasir itu, sama-sama kita itu harus dilebihkan. Umpamanya harganya 15.000 nih mendau, kasih 16.000, udah tengok deh, mudah-mudahan Iko maju. Itu mindset orang-orang luar agar kita bisa maju. Jangan malah anu KTB murah-murah, bisa kan murah-murah sama kawan ini, itu ndak bakalan maju. Seni budaya kita ndak bakalan maju kalau seperti itu, karena kita tidak ada yang mendukung. Dukungan itu ya seperti itu. Mulai dari itu saya belajar ke obat, contohnya kayak akar kuning dan lain-lain. Karena banyak yang orang pasir itu kadang sibuk kerja, lupa makan, makannya telat dan lain-lain. Akhirnya saya meneliti dengan pikiran saya sendiri, apa sih fungsi dari akar kuning itu. Saya ngetesnya sama diri saya sendiri. Akhirnya dapat beberapa, yaitu kalau saya dapat sebuah obat ya saya tes sama diri saya sendiri. Kalaupun saya umpamanya COVID, berarti produk gagal ya kan gitu bahasanya. Tapi alhamdulillah untuk obat-obatan ada beberapa yang saya bisa, kayak nyembur tapen, nyembur boi dan lain-lain. Alhamdulillah kalau itu dari almarhum bapak, karena biasa beliau nyembur orang, saya ngantar. Nah, saya ngantar. Akhirnya pas beliau isek karena nenek bebaca itu, baca doa sembur itu, beliau nyaring memang karena ada saya. Nah, nyaring beliau, akhirnya hafal, lama-kelamaan hafal. Nah, itu kalau untuk obat-obatan, pengobatan dan lain-lain. Ya modelnya kati sembur boi itu nggak apa-apa. Saya rasa kalau untuk dimediakan, keliwi keliki awang manang kemelekat tebak dalam dunia turun rampan ini rampan kelompok batu makat boy sembala kokakeko jauh nuran. Itu sembur boi, salah satu daripada sembur boi bahasanya. Nah, sembur boi itu biasanya kalau orang kadang menertawakan kucing berlebihan, dia kadang uratnya tertarik beda, jadi mulutnya peot kadang kan. Nah, itu ada yang panas berasa, ada yang langsung sakit gigi bengkak. Itu boi. Kalau ini namanya buah lisei. Buah lisei ini secara turun temurun kegunaannya yang pertama untuk menetralisir energi negatif. Contohnya agar kita terhindar dari imbas sambaran petir. Apa bilang orang pasir nih kewet takut yo apa penyakitnya kayak mereu yang ini, yang kayak nyembabal itu ya, juranayu dalam bahasa pasirnya. Ini untuk menetralisir itu agar tidak terkena juranayu atau menghindarkan kita dari imbas sambaran petir. Yang kedua ente PA atau untuk anak-anak yang rewel, bisa digelangkan atau dikalungkan di yang endo. Insya Allah rewel dan agak nakalnya bisa hilang karena efek dari diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Serta ibu-ibu yang halangan, ibu-ibu yang hamil atau habis melahirkan, digelangkan atau dikalungkan ini, buah lisei ini akan menjaga mereka dari gangguan-gangguan kati ket kuyang dan lain-lain sejenisnya pokoknya yang biasa mengganggu anak-anak dan ibu-ibu yang cahayanya bagus kalau mereka lihat. Biasanya sih seperti itu. Nah, itu fungsi-fungsi dari buah lisei itu sendiri. Bisa menetralisir, kalau dalam bahasa Indonesia itu menetralisir agar kita terhindar dari tenun, sihir, guna-guna, pelet dan lain-lain. Dari sekian banyak mendau yang saya punya, ada satu yang paling istimewa. Ini mendau Karanio atau namanya ini lembatok boting atau timang jongkas. Mulai dari hulu atau tokyoendo terbuat dari kayu miri. Miri itu banyak di pesisir antara air asin dan air tawar.
Untuk motif sendiri, motif ukirannya lembatok boting. Kalau motif untuk motif hulu atau utoknya sendiri endo karannya timang jongkas. Motifnya seperti endo ada yang motif tunggur dan lain-lain. Nah endo karannya ulek taka pasir atau dalam bahasa kita pasir itu timang jongkas. Ini terbuat dari kayu miri dan motif ukirannya lembatok boting kawet limo. Untuk besi sendiri yang spesial dari saya, yang punya saya ini terbuat dari spring atau per hardtop nomor 1. Bukan dari ketajamannya yang spesial, namun saya selalu membawa ini untuk membantu masyarakat adat ketika saya turun ke lapangan. Ini saya bawa untuk mendinginkan suasana. Ke kumpangnya atau sarungyo endo kayu hitam yang depan, yang belakang kayu miri. Tempusaryo bulan sabit perempuan semua. Terus ukirannya lembatok boting. Kalau di zaman dahulu yang punya ukiran lembatok boting ini adalah seorang panglima. Dan jarang yang punya di ras Pasir Telake sendiri, jarang yang punya ukiran. Kalau di zaman dulu di pasir pasti banyak yang polos, banyak yang biasa saja. Nah, kalau ada yang berukiran berarti itu motif dari panglima zaman dahulu. Akan tetapi di zaman sekarang karena saya bukan panglima, dibuatlah tempusar perempuan. Kalau dia panglima, tempusar belanak atau laki-laki. Nah, dibuatlah tempusar bawe. Tujuannya kenapa dibuat tempusar bawe? Agar siapa yang memegang mendau ini menjadi pendingin, menjadi pengayom, menjadi pembantu atau setuju ngawat masyarakat adat pasir. Itu tujuan dari mendau yang spesial ini sendiri. Selain dari mendau, ada taring-taring yang saya miliki, yaitu taring beruang, taring bawi atau babi atau B2 dalam bahasa Indonesianya seperti ini. Kalau untuk makna dari taring beruang dan taring baboy ini atau taring babi ini sebenarnya hanya bila orang memakainya agar terlihat berwibawa saja. Kalau untuk dari tujuan kegunaan secara mistisnya, kalau untuk taring babi itu untuk menjaga kita atau menjaga rumah kita dari gangguan-gangguan yang gaib dari luar. Umpamanya orang mau nyerang kita tuh bisa ditanam di depan kalau kayak taring babi ini sendiri. Itu kalau kayak taring beruang nggak ada, secara mistisnya nggak ada. Kalau untuk satu lagi yang paling spesial itu buat saya ini tanduk rusa yang lepas sendiri dari kepala rusanya selagi rusanya masih hidup. Kalau dalam bahasa pasir endo tanduk noru. Nah, tanduk noru ini pendingin untuk menetralisir energi negatif juga, wibawa juga. Kalaupun ini untuk mengobati orang secara medisnya, ada yang terkena stroke ringan bisa direndamkan tanduk noru ini. Walaupun tanduk noru yang lain selain punya saya, ada ulun pasir Yokeo yang punya tanduk noru, silahkan direndam. Orang yang kena stroke ringan, insya Allah dengan baca sholawat, dengan keyakinan dan kepercayaan kita, insya Allah akan sembuh dengan perlahan. Kalau noru yang seperti ini, itu dia yang spesial dari rantai-rantai dan gelang dari buah lisei tadi. Kalau obat yang pertama itu akar kuning atau jomit bako dalam bahasa pasir, atau ada juga yang menyebutnya marung jomit. Itu dari memang dari alam atau dari hutan itu sendiri. Kita mencarinya. Tujuan dari atau fungsinya jomit bako itu untuk emah, penyakit kuning atau hepatitis, malaria, kembung, masuk angin, sakit perut dan lain-lain yang diakibatkan oleh angin. Terus kalau untuk obat yang lain kayak untuk kista, kayak untuk
ibu-ibu yang susah hamil umpamanya. Nah itu bisa dari tanduk rusa ini sendiri, terus dicampur dengan akar dari buah lise ini. Nah akar dari buah lise ini satunya, terus satunya lagi anti racun dari orang pasir. Anti racun dari orang pasir itu untuk otak maketa, bahasa pasir Telakenya. Kalau bahasa pasir yang lain mungkin saya belum mencari bahasa yang sama untuk otak maketa itu sendiri. Seperti itu. Mendau dengan taring punya energi gaib. Kalau bagi saya semua itu bisa saja. Akan tetapi kalau mendau yang dibawa untuk ke kebun itu tidak ada energinya. Terkecuali mendau yang memang kita biasa simpan, yang biasa kita rawat dengan baik, yang biasa kita hargai. Karena orang pasir itu secara budaya dan adat istiadatnya barang saja dihargai, apalagi orang lain. Nah, barang yang kita hargai, yang tidak kita taruh sembarangan, kayak gelang dan gelang seperti ini saja bisa ada energinya seketika kita dihargai. Jangan kita taruh sembarangan, habis kita pakai kita taruh di atas, jangan ditaruh sembarangan. Mendau dan kalung yang berenergi itu, kalau dari taring-taring itu bisa ada energinya, atau mendau itu bisa ada energinya. Kalau biasanya dalam adat kita pasir itu, dia setiap malam Jumat kita asapin atau tangas yang utut jembu atau utut dupa. Biasa kalau saya di sini mau yang milik pribadi saya atau barang jualan saya tangas karena setiap segala sesuatu hal yang magic atau berenergi itu akan memilih tuannya sendiri. Nah jadi kita persilahkan mereka yang mau masuk, silahkan, dengan catatan mereka harus dari alam yang bagus, yang baik, yang energinya bagus. Nah itu kalau untuk saya sendiri sih percaya dalam hal itu. Mas saya mengoleksi kejadian barang-barang ini atau benda-benda kayak mendau, rantai, gelang, dan lain-lain yang minyak-minyak. Kejadian-kejadian yang mistis itu mungkin hampir tiap malam, karena di sini hitungannya saya sendiri kan. Jadi untuk mengharumkan ruangan itu saya pakai jembu atau pakai kerembulu dalam bahasa pematang. Kalau kita Telake bahasanya itu jembu. Nah kalau bahasa umum itu kerembulu. Nah tiap malam saya pakai pengharum ruangannya asap kerembulu itu. Nah jadi ya pasti ada. Kadang datang ada yang secara mata batinnya ngelihat, ya dia bisa ngelihat. Kadang saya lab aja, bang itu yang di belakang itu siapa? Yang di belakang itu siapa? Katanya besar betul yang di belakang tuh dekat ember sana. Oh iya kak, saya bilang biasa di situ memang dia tuh, saya bilang gitu. Nah, jadi kejadian-kejadian itu sering kalau saya mengalaminya, maupun di dalam alam yang nyata maupun di alam tidur sering. Untuk itu sendiri. Cerita yang paling serem yang pernah saya alami waktu saya mengoleksi barang-barang kayak mendau dan lain-lain itu, saya pernah berburu. Dalam hutannya itu di daerah Lembakan. Selama satu malam itu saya nggak pernah satupun menemukan mata binatang yang bisa dimakan. Biasanya mulai dari sore itu, mulai dari jam 8 tuh udah pasti dapat, paling enggak kancil atau lain-lain pakai panah yang busurnya kayak tombak gitu. Nah itu kita orang pasir berburu pakai malam, dalam bahasa pasirnya nyuar kan. Nah berburu pakai itu. Mulai dari sore saya itu sudah ndak enak sekali perasaan saya. Jadi mulai dari sore jam sekitar maghrib, kalau dalam bahasa pasir itu pas seniling, liung nayap atau maghrib itu saya cari
dupa atau krembulu, ternyata tidak ada. Di dalam berangkas saya ada gula putih. Nah, jadi saya bakarlah gula putih itu. Yang namanya soyong itu ketika kita berbahasa ada asapnya. Nah, ada asapnya itu namanya soyong. Ketika kita berbicara tidak ada asapnya itu bukan soyong namanya, tapi berbicara saja atau ungkapan kata saja. Nah, akhirnya saya panggil lah. Saya punya pengalaman ada sahabat yang lumayan dari jauh, dari Sulawesi, dari daerah Palopo, Guntira. Jadi saya panggil beliau. Saya bilang, kalau kamu sibuk, biarkan temanmu yang kirim aja, temanmu yang cewek datang ke sini. Akhirnya habis itu saya jalan saya, suara yang di samping kiri saya ini kayak perempuan berbicara, seolah-olah mereka itu seperti teman lama yang lama sekali tidak pernah bertemu. Sepanjang saya jalan berburu itu, nyuar itu di kiri terus suara itu, perempuan 2 orang berbicara, sangat jelas suaranya itu, Nah, sampai mulai dari jam 8 sampai jam 4 waktu itu. Jadi akhirnya saya ketemu sebuah anak sungai. Saya istirahat karena lapar, saya masak dan lain-lain, bikin lauk. Terus sebelum nasinya masak, saya tertidur. Tiba-tiba ada sesosok makhluk seperti perempuan, wajahnya menyerupai keponakan saya sendiri. Paman bangun, nasimu sudah masak, katanya begitu. Di hulu saya tuh ada sebuah, kalau dalam bahasa pasir itu loyu, kayak sebuah batu dilemparkan ke loyu itu, terbangun saya langsung. Jadi saya pinggirkan panci saya tadi yang sudah masak ini tadi. Akhirnya saya ketiduran kembali setelah itu. Nah, untuk yang kedua kali itu kaki saya hampir kena api. Saat ketiduran itu antara sadar dengan tidak sadar, paman, watiko bilangnya, bangun kamu, kakimu kena api nanti. Nah, akhirnya kayak tadi lagi, kayak batu lagi dilempar ke air tuh, pluk. Nah, akhirnya saya terbangun. Itu beberapa pengalaman sewaktu saya mengoleksi barang-barang kayak rantai, kayak gelang, mendau itu sendiri untuk bawa kita berburu ke dalam hutan. Dan itu memang kalau dalam adat istiadat kita dulu, kayak mendau itu sendiri, ketika kita nokir mendau untuk mengancam orang lain atau menakut-nakuti orang lain, itu akan kena denda adat. Tapi ketika kita nokir mendau untuk tujuannya untuk budaya saja, jalan ke pegelaran adat saja atau ke kebun saja, itu tidak akan kena sanksi atau denda adat begitu. Kalau ngeliat sebelum memeriksa saya nggak bisa, tetapi ketika saya memeriksa atau minta tolong, karena kalau dalam budaya kita pasir ini, kalau orang tidak meminta tolong terhadap kita nggak akan bergerak sedikit pun, terkecuali kalau datang ke rumah katanya bisa kah sembur aku dulu. Nah, baru begitu kan namanya pakai budaya, pakai adat istiadat. Nah, mau ndak mau tuh kita harus ke sana tuh, walaupun jam 3 atau jam 4 subuh itu. Itu tergantung keyakinan dan kepercayaan kita sendiri. Karena kalau saya, walaupun kita memakai ketika atau waktu yang bagus, itu memang kalau saya nggak mesti pakai begitu. Nah, ketika orang itu butuh sesuatu, jangan sampai kita berusaha membantu orang ini terhalang oleh sesuatu, kayak gitu kan modelnya. Jadi kalau sudah dia minta bantu, ya insya Allah kita jalan ke sana langsung gitu loh. Maupun ada sesuatu dan lain halnya nanti aja dibicarakan di rumah gitu. Kalau saya enggak pakai itu.
Sama telur ini sendiri, yang pertama di dalam budaya kita pasir itu yang pertama untuk penjagaan diri. Yang kedua untuk tempat para leluhur itu ketika mereka turun dari kepercayaan kita pasir itu ketika leluhur itu turun dari kayangan. Nah, jadi dia ndak turun ke marah kepada orang, ndak marah kepada siapa-siapa, tapi mereka ada rumah mereka, tempat mereka turun gitu. Kalau minyak-minyak ini banyak jenisnya. Jenis-jenis yang di sini ini kalau dalam ininya pasti untuk mengobati orang-orang. Yang pertama ada minyak terong, ada minyak bintang. Minyak terong ini ente mengobati ulun yo sembolot-sembolot yang bisul-bisul. Jadi minyak-minyak yang ada di sini ini terawat dan insya Allah tidak akan memakan orang lain atau mencederai orang lain ketika saya tidak pernah menyuruh mereka sendiri. Nah, karena saya biasa ngerawat minyak yang bisa mencederai atau mencelakai orang lain itu ketika minyak itu ndak Jumat, ketika malam Jumat ndak diasapin, ndak disoyong simo, ndak kita kontrol. Artinya kalau dalam bahasa soyongnya maning enek rohin roe maning enek rompai payon, kalau di sini itu ente enek ngawat ngado, ente enek jaga jengka, semua ulun senaring yo utok yo buyung dan yo daya yo mea tanpa terkecuali. Nah ini ente mengobati kayak lengak bintang, lengak eles saya punya ada untuk mengobati orang yang muntah darah, yang ya luka dalam. Terus minyak terong, terus bulau sayang, minyak kukang, kewa asoyo lain nenek lengak timang burat, laos bura ini ente pengkasih ba. Dia jenisnya mana ini. Kalau yang dari media itu kadang ada yang minta penjagaan, kadang ada yang bang anak saya benci sama saya sudah nggak pernah bertemu dengan, saya sudah pisah sama istri saya tetapi anak saya benci sama saya bang, bolehkah saya minta tolong. Nah ketika kata ada tolong itu kita jangan pernah, kalau di dalam budaya pasir itu jangan pernah kita meminta nilai, jangan pernah kita bikin tarif. Tapi sesuatu yang kita miliki itu akan berfungsi ketika kita ikhlas. Ada beberapa yang minta tolong bang kirimkan saya minyak ini, minyak bintang kaki saya patah dan lain-lain. Ada. Dan yang tadi ketika saya ngirimkan bang tolongin saya ini anak saya begini. Nah itu lengak pengkase yang kita kirim. Nah cuma tetap kita tidak bertuhankan pada suatu benda, kita tetap memohon pada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa dengan perantara minyak-minyak tadi, begitu. Kalau belian itu banyak modelnya. Belian itu adalah ritual adat orang-orang pasir di zaman dulu ketika ada permasalahan, umpamanya mengobati orang atau bayar niat atau bersyukur atau habis panen padi, itu namanya ritual-ritual itu namanya belian. Kalau dia cuma semalam saja itu bukan belian namanya, itu aja itu contoh daripada jawaban yang agak lucu-lucunya. Nah, yang kedua alasannya karena untuk mencari alat-alat sakral, terus perlengkapan tersebut butuh proses. Nggak bisa ketika kita carikan saya tepung tawar, celing tepung tawar, bisa semalam. Kalau yang seperti itu. Nah, karena ketika belian pertama itu pemeriksaan.
Umpamanya penyakit nih, oh apa yang harus kami buat besok? Nah itu yang mereka tanyakan ketika malam pertama belian itu. Malam pertama, malam kedua ini yang kamu siapkan, malam ketiga ini yang kamu siapkan. Bukan dari awal konsepnya sudah terdata semua, enggak, belum. Cuma ketika belian malam ini untuk malam besok peralatannya, belian malam ini nyari peralatan untuk malam besok begitu. Dan juga memang ada belian yang harus 3 malam atau 2 malam. Kata belian itu saya belum pernah belajar sendiri kalau dari itu. Walaupun sepupu-sepupu saya kan mulung semua, saya aja yang lain. Kalau kendala untuk kurangnya mulung sendiri, yang pertama adalah anak-anak sekarang banyak yang pertama itu malas. Karena soyongnya mulung itu 1 lembar buku itu bisa lebih. Soyongnya mulung itu yang mereka pikir akan susah belajarnya. Padahal ketika kita sudah diritualkan untuk jadi mulung atau diritualkan oleh alam sebelah atau dipilih oleh leluhur untuk jadi mulung itu, ketika kita menghadap dupa atau perapen itu kita sudah tahu, oh ini yang untuk kita, ada yang membimbing kita gitu. Nah itu yang membuat susah di zaman sekarang itu. Deok beta nih yo erai lembar buku deok beta tehapal. Dikira anak-anak muda kan itu harus dihafal, padahal sebenarnya bahasa itu akan melekat di diri kita dan akan kita ingat ketika dupa sudah kita bakar atau jembut itu sudah kita bakar. Kita akan tahu sendiri, oh ini bahasa-bahasanya, oh ini anunya. Anak petunjuk dari leluhur kita itu sendiri. Itu yang bikin susah. Sepuluh sampai 20 tahun ke depan saya rasa mulung itu sudah akan punah. Kenapa punah? Karena tidak ada yang mempelajari ritual-ritual mulung itu sendiri. Contoh kayak anak-anak mulung gak ada yang jadi mulung. Itu akan punah jelas. 10 tahun saja saya rasa sudah sakit kita cari mulung. Terkecuali kita cari ke tempat lain kayak Kalteng atau Kalbar, karena mereka di sana mudah-mudah saja udah jadi mulung. Tuh. Mulung itu titisan, seperti juga ketua adat. Yang boleh menjadi ketua adat itu adalah anak dari ketua adat itu sendiri. Artinya ketika seseorang menjadi mulung, dia ditunjuk oleh leluhur itu sendiri. Nah, ketika ada orang lain yang menjadi mulung, tentu saja tidak rasuk sama leluhur. Karena yang jadi peran itu tadi leluhur, yang jadi sutradaranya. Nah, itu tidak bisa orang luar, harus orang-orang pribumi yang mendiami Pulau Kalimantan sendiri gitu. Pesan untuk para generasi muda, Pasir, saya bangkit dari dikenal orang-orang luar karena budaya dan adat istiadat kita. Maka dari itu lestarikan adat istiadat dan budaya kita. Saya bawa buah lisei, mendau, baju pontun itu sampai ke Kementerian ESDM, sampai ke Gubernur Bank Indonesia. Saya dikenal di mana-mana karena budaya kita. Jadi kalau para penerus mau dikenal, tentunya dengan cara yang elegan, yang elok, yang baik. Jangan pernah kita menginginkan sesuatu itu dengan kekerasan. Carilah sesuatu dengan cara yang elegan. Dan satu hal, berbeda pendapat, berbeda
warna, berbeda ras itu biasa, karena pelangi itu tidak akan indah bila warnanya satu saja. Pelangi itu indah karena warnanya beragam. Dari itu, lestarikan budaya kita dan Bolum Pasir.